Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Hazima, Fakultas WTIK, Prodi PGMI. Saya akan memaparkan hasil resum saya tentang PBAK 2021. Wawasan bidang akademik UIN Malang yaitu integrasi keilmuan menggabungkan ilmu sains dan agama. Integrasi pendidikan menggabungkan perkuliahan dan pondok pesantren. Pemrograman pada mata kuliah untuk maba itu dilakukan oleh kampus. Ketika mahasiswa mempunyai 4 pilar ulul albab, yaitu halaman spiritual akhlak. Kemudian yang kedua, kita punya pengembangan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Arab, bahasa Mandarin. Yang ketiga, kita punya rumah tahfidz Quran. Rumah ini mewadai bagi mahasiswa yang sudah memiliki hafalan Al-Quran atau ingin melanjutkan hafalannya. Dan yang keempat, kita mempunyai rumah moderasi beragama yang akan mendidik mahasiswa semua menjadi generasi yang unggul dalam orderan toleran dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keragaman dan memiliki jati diri Islam yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, serta menempatkan diri di tengah-tengah di antara bulatan antara ideologi radikalisme di kanan dan ideologi liberalisme di kiri. Indikator mekanisme UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpikir ilmiah, yaitu merubah cara belajar, cara pandang saat kita disita menjadi yang berpikir secara ilmiah dan positif dalam hal pola pikir tetapi juga perilakunya. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berbeda dengan mahasiswa universitas lainnya, yaitu karena di sini kita dilatih untuk beradab, sopan, dan santun. Kami berpesan kepada mahasiswa, jika kalian kelak nanti menjadi pemimpin, yaitu pemimpin besar, bukanlah dia yang pandai menyusun kata-kata, tapi yang mampu melaksanakan apa yang diucapkannya. Pemimpin besar bukanlah yang gampang terprovokasi, melainkan yang mampu mengontrol emosinya. Untuk mencapai reputasi internasional, harus mencapai reputasi nasional maupun regional. Keunggulan Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang adalah memiliki ma'had, mempunyai pusat pembelajaran bahasa asing, dan sudah bekerja sama dengan universitas luar negeri, memiliki terakreditasi A. Yang terakhir, selain 4 hal tadi, sedang dikembangkan kampus 3. Kenapa besaran UKT non-prodi berbeda? Tergantung terakreditasi kampus. 2. Indeks mutu prodi. 3. Indeks kemahatan wilayah. 4. Tergantung pendapatan orang tua. 5. Jumlah anggota keluarga. 6. Kondisi rumah. DEMA adalah organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA universitas sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA universitas adalah 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati saat mahasiswa SEMA universitas. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. 3.
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian Dema Universitas meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir Kementerian Komunikasi dan Informasi. SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi Dema, UKM, dan HMC. Visi dan dari SENA adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA adalah advokat legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Macam-macam UKM di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. 1. UKM Menwa. Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal A. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Walama dilatih di Kodam Siliwangi. Widya Castrena Dharma Sida adalah semboyan resimen mahasiswa Indonesia, memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuannya dan ilmu keprajuritan. Pancadharma Satya merupakan janji resimen mahasiswa. Warna ungu merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, berpengetahuan, dan terpelajar. Asas dan dasar pendirian Menwa adalah berpegang pada Pancasila, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, UKM Pramuka. UKM Pramuka adalah memiliki program kerja yaitu Ajangsana, Kuarkap, Kuarda, dan Kuarnas. 2. Perkemahan Wirakarya. 3. Temu alumni atau family gathering. 4. Musyawarah Pandega. Tugas dari pramuka itu sendiri terdiri dari rapat kerja bulanan, internal, bidang, anggota, triwulan, welcome party, lookbook, dan memo, pembuatan KTA atau SIBA, pembuatan seragam, racana, tabungan wajib. 3. UKM KSR PMI Unit UIN Malang adalah UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM ini berdiri ketika Zainal Abidin dan Mustafa yang menduduki jabatan sebagai Senat Mahasiswa diminta mengisi materi tentang P3K. Ada anggota baru pramuka FTIAIN Sunan Ampel Malang pada bulan November 1990. Kemudian pada September 1991 Ketua Pelopor ini mengajukan pendirian KSR PMI Unit Perguruan Tinggi pada kampus dan kepada PMI Cabang Kota Malang karena KSR PMI berada di bawah naungan PMI. Program kerja pada UKM KSR PMI Unit UIN Malang adalah rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustata XX1X, Disnatalis. Nomor 4. UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema
Gita Bahasa adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi berpaduan suara. PSMGGB diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang pada tahun 2015. Dengan kurang lebih 6 tahun umurnya yang cukup muda sebagai kelompok paduan suara, PSMGGB dengan berbagai kegiatan berupaya untuk terus mengembangkan bakat minat para anggota di bidang paduan suara juga kepiawaian berorganisasi. 5. UKMSR. UKMSR adalah unit kegiatan mahasiswa yang di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan UKMSR adalah membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki jiwa pemimpin yang agama, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. UKMSR meliputi 7 divisi, yaitu meliputi gambus, sholawat, nasyid, kaligrafi, qiraah, MC, qasidah. 6. UKM Mapala Tursina adalah salah satunya organisasi pencinta alam yang ada di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan utama UKM Mapala Tursina yaitu rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah. Nomor 7. UKM Junior. UKM Junior adalah salah satu kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. UKM Junior menaungi 7 cabang olahraga, yaitu Persatuan Sepak Bola, Persatuan Bola Voli, Persatuan Bulu Tangkis, Persatuan Tenis Meja, Asosiasi Bola Basket, Persatuan Sepak Takraw, Persatuan Catur Junior. Nomor 8. UKM Kopma. UKM Kopma memiliki visi menjadikan Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sebagai koperasi yang mandiri dan inspiratif. Nomor 9. UKM Simfoni FM. UKM Simfoni FM merupakan organisasi yang bergerak di bidang keradioan, sehingga ada 2 hal utama yang akan didalami di sini: keorganisasian dan kepenyiaran. Nomor 10. UKM UAPM. UKM Unit Aktivitas Pers Mahasiswa adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik dengan visi memihak kesadaran nurani UAPM, inovasi, berkomitmen untuk memaksimalkan potensi civitas akademika melalui kegiatan jurnalistik. Nomor 11. UKM Taekwondo. UKM Taekwondo sendiri memiliki visi menghasilkan generasi berprestasi, siap fisik, mental, spiritual, dan akal dalam berjuang dan bersaing dalam kehidupan. Nomor 12. UKM Komus. UKM Komus adalah tempat mengembangkan jiwa bermusik bagi mahasiswa. Nomor 13. UKM LKP2M. UKM LKP2M adalah organisasi yang lahir atas keresahan dan kegelisahan akademik para mahasiswa. UKM Teater K2. UKM Teater K2 adalah organisasi seni budaya yang berkedudukan di UIN Maulana Malik Malang. UKM Jepret Klub Fotografi. UKM Jepret Klub Fotografi adalah organisasi yang di bidang fotografi.
Dan selanjutnya kita membahas resume tentang seminar kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Kunci mengendalikan pandemi 2, yaitu vaksinasi dipercepat untuk healthy immunity. 2. Disiplin berprokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19 yaitu turunnya pertumbuhan sektor ekonomi. 2. Melemahnya daya beli. 3. Hilangnya pekerjaan. Di sektor pendidikan yaitu banyaknya putus sekolah, anak harus bekerja, persepsi orang tua, kekerasan pada anak dan risiko eksternal semakin tinggi, penurunan capaian belajar. Sektor sosial, meningkatnya angka kematian dan meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan yaitu adalah bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, bantuan rumah sakit pendidikan. Pentingnya kolaborasi hexahelik, model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi pendidikan dan sektor lainnya. Komunitas ormas, pembisnis, pemerintah, akademis, universitas, partai politik, media massa. 3 kekuatan pengubah dunia yaitu 1. Kemajuan teknologi, 2. Agama, 3. Pasar. Mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN atau PTKIN. 1. Arus utama pengembangan teknologi digital. 2. Link and match dengan sektor industri. 3. Menjadi kekuatan sosio-teknologi. 4. Epicentrum ajaran agama inklusif, menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual. 2. Gandrung ilmu pengetahuan. 3. Memiliki digital quotient. 4. Kesalehan peduli sosial. Moderasi beragama dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi moderasi secara etimologis, wasahia berarti jalan tengah, proporsi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks setara konteks. Dasar teologis, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Muslim scholars. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi kecerdasan, menjunjung tinggi keadaan dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. 1. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel. 2. Aliansi politik Arab Amerika. 3. Political despotism and hypocrisy. Peran mahasiswa. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mengedisimasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan